Ya Rabbi bil Mustafa. Larangan sholat di masjid di masa gawat pandemi. Pada awal merebaknya pandemi COVID-19, jamaah tidak diperbolehkan sholat di masjid. Dihimbau untuk sholat di rumah saja. Saat ini di daerah-daerah tertentu yang sudah berstatus zona hijau atau mungkin ada juga zona kuning, jika sudah diperbolehkan sholat di masjid, maka harus memberlakukan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, suhu tubuh diukur, menjaga jarak termasuk ketika sedang sholat, dan tidak diperkenankan berjabat tangan. Untuk gereja pada waktu itu, ibadahnya memanfaatkan fasilitas daring, dan jemaat mengikutinya dari rumah. Dan ketika jemaat sudah diperbolehkan kembali beribadah di gereja, sama dengan di masjid, yaitu menggunakan protokol kesehatan juga. Untuk lansia dan anak-anak belum diperbolehkan. Video ini mengulas tentang lumayan banyaknya jamaah masjid yang beberapa waktu lalu menolak untuk tidak sholat di masjid. Mereka berpendapat sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini, bahwa sholat di masjid menyembah Tuhan itu wajib sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak mungkinlah jika virus corona mampu melawan Tuhan dan menjangkiti para jemaah yang sholat di masjid. Dikatakannya tidak mungkin virus akan menyerang jemaah yang sedang memenuhi perintah menyembah Tuhan. Padahal kalau mau sedikit saja menggunakan akal sehat, maka mereka akan sadar bahwa manusia itu bukanlah orang yang tanpa dosa. Oleh karena itu, maka bisa saja Tuhan menggunakan virus tersebut untuk menghukum manusia, karena sesuai dengan keyakinan pula bahwa virus itu Tuhan jualah yang menciptakannya. Pada kenyataannya, orang-orang yang berkumpul saat pandemi berlangsung, entah itu di masjid atau sedang mengadakan hajatan tertentu, maka ada orang yang terserang virus corona. Bukan hanya 1-2, tapi ada beberapa orang yang terserang. Kejadian ini sesuai dengan kaidah sains, yang mana sains itu basisnya adalah akal sehat atau logika. Jadi sekali lagi, menjalankan perintah agama itu haruslah menggunakan akal sehat juga supaya selamat, supaya tidak terjerumus ke dalam lubang menganga akibat berjalan atau berlari dengan cara yang salah. Bukankah sesuai dengan keyakinan juga bahwa akal atau otak itu Tuhan jualah yang menciptakannya sebagai perlengkapan manusia yang bertujuan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia agar tidak mengalami kecelakaan secara konyol. Dikatakan agama Islam itu hadir selain untuk memelihara agama itu sendiri, maka juga untuk memelihara jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Dan oleh karena virus corona itu membahayakan jiwa, maka perlu dihindari. Tentang hal ini ada fatwanya dari MUI dan fatwa ulama-ulama di Al-Azhar juga seperti itu. Jika ada persoalan-persoalan yang sulit, maka agama itu memberi kemudahan. Sampai di sini jelaslah sudah bahwa pemerintah yang pernah melarang sholat di masjid ketika virus corona sedang ganas-ganasnya itu adalah benar adanya. Dengan alasan keselamatan atau kesehatan, maka pemerintah tidak melanggar hak asasi. Justru yang tidak mentaati aturan pemerintah itulah yang melanggar hak asasi, karena dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Sekali lagi perlu diingatkan di sini bahwa mengamalkan ajaran agama itu hendaknya dengan menggunakan akal sehat agar baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, dan baik untuk sesama.
Semoga Indonesia tetap aman, damai, sejahtera, maju, dan mampu bersaing secara baik dengan negara-negara lain. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah ulasan singkat tentang lumayan banyaknya jemaah masjid yang beberapa waktu lalu menolak untuk tidak sholat di masjid. Jika Anda tidak sependapat dengan ulasan dalam video ini yang merupakan pendapat pribadi, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Demikian, dan saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.